Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Mohon untuk bertahan sebentar, karena saya akan menyampaikan beberapa pengumuman mengenai jadwal kegiatan ibadah selama sepekan. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat mengikuti doa pagi bersama Pendeta Dr. Erastus Satdono setiap hari pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Kegiatan doa pagi ini dapat diikuti secara langsung melalui YouTube channel Truth ID atau dapat juga diikuti melalui siaran Radio Star di frekuensi 91,6 FM. Setiap hari Selasa akan diadakan komsel bertempat di kediaman Bapak Otong, Jalan Yosudarso Ujung di belakang gereja GSKI Bukit Raya pada pukul 3 sore. Mengundang juga seluruh jemaat untuk dapat mengikuti kegiatan ibadah suara kebenaran yang dilayani oleh Pendeta Dr. Erastus Satdono pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah ini juga dapat diikuti secara langsung melalui YouTube channel Truth ID atau juga dapat diikuti melalui siaran Radio Star di frekuensi 91,6 FM. Setiap hari Rabu akan diadakan komsel bertempat di kediaman Bapak Sejar, Jalan Sewang Komplek Sawang Asri nomor 19 pada pukul 3 sore. Setiap Kamis diundang kepada seluruh jemaat untuk dapat mengikuti Bible Course atau pendalaman Alkitab bertempat di Gedung Kertaria GSKI Bukit Raya, Jalan Yosudarso Ujung, arah lingkar luar pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Pada hari Jumat, menghimbau kepada para anak muda untuk dapat mengikuti kegiatan Komsel Home yang akan dilaksanakan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di Gereja GSKI Bukit Raya. Mengundang juga kepada seluruh jemaat untuk dapat mengikuti kegiatan doa malam bersama Pendeta Dr. Erastus Satdono pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel Truth ID atau dapat juga diikuti melalui siaran Radio Star di frekuensi 91,6 FM. Pada hari Sabtu, mengundang seluruh anak muda untuk dapat mengikuti kegiatan ibadah warrior pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Gereja GSKI Bukit Raya. Pada hari Minggu, mengundang seluruh jemaat untuk dapat mengikuti ibadah raya yang akan dilaksanakan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di Gereja GSKI Bukit Raya. Kegiatan ibadah yang dilaksanakan secara tatap muka sehingga dihimbau kepada seluruh jemaat agar dapat mematuhi protokol kesehatan yang ada. Untuk informasi seputar pelayanan jemaat, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Sekretariat GSKI Bukit Raya melalui Pendeta Madia Erika di nomor 0821 57 93 5721 atau juga dapat menghubungi Pendeta Pratama Nidia Mantovani di nomor 0821 4858 4582. Sekian untuk pengumuman kita pada minggu ini. Atas nama Gembala beserta seluruh aktivis mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih permata hati Tuhan yang ada di tempat ini dan yang menyaksikan juga siaran tunda pada YouTube channel GSKI Bukit Raya. Kita bersyukur
berkat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, bersama-sama dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan menghormati Allah Bapa kita yang ada di surga. Baik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya undang dan kasih Pendeta Madya Ripka membuka ibadah kita dengan doa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh menguji kebesaran-Mu dalam hidup kami Bapa di sorga. Pagi hari ini kami sungguh orang yang diberkati dalam Engkau Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini atas anugerah Tuhan dalam hidup kami, memberi kami kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan pagi hari ini untuk kami bersama-sama saudara seiman kami datang kepada Engkau Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, bahkan belajar akan kebenaran dalam hidup kami. Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang hadir, bahkan mereka yang boleh mendengar melalui siaran tunda nanti Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara melalui kebenaran firman-Mu atas hidup kami Tuhan. Karena kami percaya dan kebenaran-Mu yang sanggup meneguhkan setiap kami, memberikan kekuatan, pengharapan yang baru bagi kami Tuhan, memulihkan dan menyembuhkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Pengurapan Allah secara khusus bagi mereka Tuhan, yang memimpin pujian, yang memainkan musik, terlebih hamba-Mu kepercayaan untuk menyampaikan isi hati melalui kebenaran firman-Mu. Bila hikmat meripat yang daripada Engkau Tuhan, karena kami butuh kebenaran menuntun langkah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti Tuhan. Dan kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Kami ingin selalu berada dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Bawa kami ke gunung kudus-Mu ya Bapa. Dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa kami menyembah-Mu pagi hari ini. Datang ke gunung kudus Bapa, dengan hidup tak bercela, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi diriku. Ku tunduk hormat menyembah Bapa, dengan roh, jiwa dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Ku datang ke gunung kudus Bapa, dengan hidup tak bercela, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi diriku. Ku tunduk hormat menyembah Bapa, dengan roh, jiwa dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
kami mau sungguh-sungguh datang ke Gunung Kudus-Mu Bapa. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa. Amin. Dengan hidup tak bercela, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi diriku. Katakan, ku tunduk hormat menyembah Engkau. Ku tunduk hormat menyembah Bapa. Dengan roh, jiwa, dan raga, Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Mari bersama katakan haleluya, 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 haleluya. Lebih lagi katakan haleluya, angkat hatimu. Oh, bersyukur kebaikan Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Benar Tuhan, sungguh indah dalam hadirat-Mu pagi hari. Haleluya. Kami merasakan jamahan kasih, kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Mari sungguh-sungguh bawa hatimu di hadapan Tuhan, menyembah Dia dengan benar. Haleluya. Menyembah Tuhan dengan hormat. Ini kami Tuhan. Haleluya. Perkenankan Tuhan, perkenankan kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu saya jemput untuk berdiri. Amin. Haleluya. 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 Amin. Kembali kita naikkan pujian kita dari awal. Katakan, ku datang ke Gunung Kudus-Mu Tuhan. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa. Dengan hidup tak bercela, keagungan-Mu Bapa. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi diriku. Biarkan jemaat saja yang mengangkat pujian ini. Ini kami Bapa, dengan sepenuh roh, jiwa, dan raga kami menyembah Engkau di tempat yang maha tinggi. Amin. Di terang tak terhampiri. Jemaat Allah, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Amin. Sembah Dia dengan benar, sembah Dia dengan hormat Allah Bapa kita. Haleluya.
hidup kami Tuhan. Kami persembahkan bagi-Mu, menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang hidup. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita bersama kita pagi hari ini menyembah Dia. Amin. Haleluya. Boleh lambaikan tangannya. Halo. 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 Mari kita bersuka di hadapan Tuhan. Kita menyenangkan hati Bapa. Kita angkat pujian. Kita menari bagi Tuhan. Amin. Sungguh kami bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Kerinduan kami hari tiap hari ini jatuh cinta terus bersama Engkau, selalu dalam hadirat-Mu saja. Amin. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia, yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Ini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia, yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Ini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Dia mati gantikan diriku, Dia Tuhan juru selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Sekali lagi angkat pujian kita. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia, yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Dia mati gantikan diriku, Dia Tuhan juru selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur Dia mati gantikan diriku, Dia
suka di hadapannya. Terima kasih Tuhan, berkat pemeliharaanmu tiada berkesudahan dalam hidup kami. Amin. Kembali kita ke pujian kita dari awal, katakan, tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Angkat suaramu, kekasih Allah, Dia, amin. Mati gantikan diriku, Dia Tuhan juru selamatku. Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku jemaat Allah saja katakan Dia. Mari bersama angkat suaramu, Dia, Dia, amin. Mati gantikan diriku, Dia, Ya Tuhan juru selamatku. Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur, betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur. Haleluya, terpuji-pujilah Engkau Allah kami, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita persiapkan keberadaan kita. Mari kita fokus untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami datang Tuhan, kami siap untuk Engkau selidiki setiap jalan hidup kami. Kami mau Engkau benarkan. Kami siap Tuhan untuk Kau bentuk. Haleluya. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan Kau urus segenap hidupku. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata,
Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui dari belakang dan dari depan. Kau urus segenap hidupku. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku sero. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Tuhan menyelidiki jalan hidupku, Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui dari belakang dan dari depan. Kau urus segenap hidupku. Mari Bapak Ibu silakan untuk berdiri. Ini ku buka hatiku, dan kenali aku. ku sedia kau periksa, Sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku sero. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Kini kami buka hati kami Tuhan, untuk kau selidiki pagi hari ini. Buka hatimu, buka hatimu di hadapan dan Tuhan. kenali Aku sedia kau periksa selalu ya Bapa. periksa selalu, Adakah jalan hidupku sero. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Jemaat saja katakan, kini benar Tuhan, kami mau buka hati kami Tuhan untuk kau selidiki. Kami naikkan pujian ini sungguh-sungguh di hadapan-Mu sebagai doa kami. Amin. Ya Bapa, tuntun kami Tuhan. Kami mau Bapa. Iya Bapa. Kini ku buka hatiku. Semuanya hamba yang bertugas. selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu,
surga. Bawaku sampai ke surga. Bawaku sampai ke surga. Bawaku sampai ke surga. Bawaku sampai ke surga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan yang bertahta di atas pujian umat-Nya. Saat ini Engkau hadir di tempat ini dan memberkati kami semua. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu dan perjamuan kudus-Mu Tuhan. Tuhan yang mengurapi memberkati kami semua, menjamah setiap hati dan pikiran kami. Bahkan tubuh, jiwa, dan raga kami serahkan dalam Tuhan kuat kuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersekutu dengan Tuhan lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Bisa dilewati ya. Luar biasa. Mari kita akan buka Alkitab di dalam Amsal pasalnya yang kedua. Mulai ayat yang pertama kita akan baca. Saya akan baca, saudara-saudara menyimak ya. Di dalam perjanjian lama kitab Amsal, pasalnya yang kedua mulai ayat yang pertama. Katanya saudara, ini katanya. Ada salah satu tokoh terkenal yang sukses hidupnya, ini katanya. Waktu dia ditanya, apa sih rahasia Bapak untuk hidup sukses? Dia bilang begini, saya baca kitab Amsal 3 pasal dalam sehari katanya. Katanya begitu saudara. Ya, kitab Amsal dia baca, selain dia baca ayat lainnya, tapi dia pasti sempatkan baca kitab Amsal ini 3 pasal dalam sehari. Ya boleh dicontoh itu saudara ya, karena itu bagus ya kan. Oke, kita baca Amsal pasal 2 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat yang ke-7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Terus ayat 9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan apa? Jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Sampai di situ saudara. Kalau kita baca dari ayat-ayat ini, ada hal-hal yang sebenarnya tidak umum atau tidak lazim. Sebagai contoh, di dalam ayatnya yang ke-10 tadi. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ini agak kontradiksi. Karena apa saudara? Karena biasanya hikmat itu dilambangkan atau sering orang mengatakan hikmat itu adalah kepintaran atau pengetahuan, di sini dikatakan, yang berhubungan erat dengan apa saudara? Otak, betul nggak? Ya kan? Dengan pikiran, ya kan? Dengan pikiran. Tapi firman Tuhan katakan di sini bahwa hikmat yang dari Tuhan itu ternyata bukan hanya di pikiran, tapi dia masuk ke dalam hati. Bahkan pengetahuan atau hikmat ini bisa menyenangkan apa? Jiwa. Ya,
roh jiwa itu, ya kan? Biasanya kalau kita mengetahui sesuatu itu sampai di pikiran aja. Ya kan? Dan itu menyenangkan pikiran kita, apalagi orang-orang yang suka berpikir, ya kan? Makanya itu motif, ya, kasus yang sekarang berjalan ke situ, ya. Motif itu dicari-cari orang karena apa? Untuk memuaskan apa? Pikirannya. Ya, orang sudah jelas berbuat kejahatan, ya kan, menghilangkan nyawa orang, tapi orang nggak puas. Kalau saya udah puas, saudara, saya nggak peduli motifnya apa, yang penting yang bersalah itu dihukum menurut hukum negara, begitu kan? Tapi orang-orang nggak puas karena apa? Karena ada satu kehausan di mana? Di pikiran, di otaknya nih. Motifnya apa sih? Kepo, saudara, kan? Nah, itu manusiawi memang. Dan ternyata hikmat dari Tuhan tidak hanya bisa memuaskan pikiran kita, tapi bisa masuk sampai ke dalam hati, saudara. Dan itu di ayat-ayat sebelumnya juga disediakan dikatakan seperti itu. Dan juga di sini yang paling penting yang harus kita highlight juga di ayat-ayat ini adalah di dalam ayatnya yang keempat. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Jadi hikmat itu, saudara, masuk dalam kategori di dalam perjanjian baru waktu Yesus katakan, carilah maka engkau akan mendapat. Masuknya di situ. Ya. Ternyata hikmat itu harus dicari. Pengertian akan Tuhan, ya, kebenaran akan Tuhan, itu harus dicari. Tidak bisa kita yang sudah percaya Tuhan, yang sudah diselamatkan ini berkata seperti ini. Aku sudah percaya Tuhan, aku duduk manis. Saudara, ya, aku duduk manis biar nanti Tuhan bukakan semua, ya kan? Tuhan kan maha kuasa. Ya enggak? Tuhan kan maha kuasa. Nanti Tuhan akan bukakan semua. Aku tinggal duduk manis aja, enggak usah ngapa-ngapain. Aku tinggal ke gereja, datang. Ada komsel aku datang. Oh, ada Bible course tuh, puji Tuhan aku datang juga. Ternyata, saudara, kalau mau menemukan hikmat yang sesungguhnya, saudara harus berusaha. Tidak hanya menunggu dan duduk manis. Di sini dikatakan engkau mencarinya seperti mencari perak. Ya, enak nggak cari perak, saudara? Susah, ya kan? Tanya aja yang suka cari-cari logam mulia di pinggir-pinggir sungai itu, ya susah. Kemudian mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Banyak filmnya, saudara, mengenai film-film aksi action gitu, ya. Gimana satu tokoh gitu mengejar harta terpendam. Nyawa taruhannya, saudara. Mengejar harta terpendam itu nyawa taruhannya kalau di film-film. Tapi itu menunjukkan betapa memang kalau mau cari harta terpendam itu susah. Nah, di sini kita mendapatkan satu rema, ya kan? Bahwa kalau saudara merasa ikut Tuhan itu cuma duduk manis dan berharap dikasih makan melalui mimbar atau bahkan melalui YouTube Truth ID, ya itu sangat bagus, harus didengerin semua. Tapi dari dalam diri kita, nah ini yang kurang itu kadang-kadang. Kita berharap aja dengerin terus, ya kan? Nonton terus. Tapi dalam hati kita tidak ada roh mencarinya itu loh. Gitu loh, saudara, ya kan? Kita cuman diam aja, dengerin gitu ya. Padahal Tuhan katakan di sini bahwa hikmat itu, ya, dari firman Tuhan itu kan saudara dapat rema, dapat hikmat. Dan jiwa saudara pun harus mencarinya dengan men-searching gitu kalau istilahnya, ya. Cari dari setiap kata-kata yang keluar dari mulut pengkhotbah, betul nggak, saudara? Dari setiap kata-kata yang keluar dari Pak Eras itu saudara cari kebenaran apa yang bisa saudara dapatkan hari itu misalnya. Mungkin bukan cuma 1-2 kalimat tapi banyak, tapi itu saudara cari. Harta terpendam itu, saudara. Apa yang keluar dari mulut pengkhotbah, dari YouTube yang saudara dengar, saudara lihat, itu semua harta sebenarnya. Tapi bukan harta yang bisa saudara ambil dalam bentuk jadi, bukan. Itu salah. Itulah makanya banyak orang ngomong sama saya, Pak, itu loh ada orang yang bertahun-tahun ikut Truth ID tapi kehidupannya begitu. Dalam hati saya, oh mungkin orang itu hanya sekedar mendengar dan melihat, tidak sungguh-sungguh mencarinya seperti ayat firman Tuhan ini.
maka itu kita tidak boleh menilai orang dari kulit luarnya. Betul nggak saudara? Ya kan? Karena ini bicara masalah hati. Ya kan? Hikmat ini ternyata dari ayat yang pertama aja sudah dibilang. Amsal 2 ayat 1 aja udah bilang, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam apa? Di dalam hati, bukan di otak, saudara. Bukan di pikiran. Jadi kalau ada orang bilang, wah saya tuh udah dengar Pak Eras sejak tahun segini, udah ngelotok gitu. Tahu nggak ngelotok itu apa? Yang ngelotok istilah di Jawa ya. Udah hafal. Bahkan ada yang ngomong, pernah ada saya dengar, wah Pak Eras itu jok-joknya, maksudnya bercanda-bercandaannya tuh. Kalau joknya itu baru satu kata aja, saya udah tahu nih joknya apa, saking hafalnya katanya gitu. Tapi bukan itu masalahnya. Memang boleh hafal di otak, boleh hafal ya kan. Tapi sampai ke hati atau enggak, itu masalahnya. Amin saudara. Sampai ke hati atau enggak. Maka itu kita saudara, dalam kehidupan ini harus mulai belajar ya, melihat ke hati kita masing-masing. Dan urusan hati ini saudaraku, kadang-kadang memang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Maka itu dalam hidup kita tidak boleh menghakimi Tuhan atau menghakimi orang lain hanya berdasarkan keadaan yang kelihatan oleh mata atau pikiran. Kalau sampai kepikiran aja, jangan coba-coba saudara untuk mengambil kesimpulan. Baik terhadap hidup saudara atau hidup saya, atau terhadap hidup orang lain. Jangan saudara. Ada satu contoh yang sangat bagus. Mungkin saya udah pernah ngomong, tapi saya omongin lagi. Kisah mengenai seorang bapak yang cinta Tuhan, yang mempunyai seorang anak cowok satu-satunya, kebanggaan keluarga. Betul nggak saudara ya kan? Bapak ini beternak kuda dan domba dan yang lainnya. Suatu saat bapak ini menyuruh anaknya untuk mencari kuda liar ya, yang bisa ditangkap. Kemudian pergilah anak ini mencari kuda. Singkatnya, anak ini menemukan satu kuda stallion. Wah ya, kuda jantan berwarna hitam, yang tinggi besar, yang luar biasa kuat. Ya, ditangkaplah kuda ini oleh anaknya dan dengan karyawannya gitu dikelilingin kuda ini, akhirnya berhasil kena tali gitu, kemudian dibawa paksa ke rumah gitu saudara. Waktu kuda ini dibawa, wah tetangga-tetangganya ini, ya tetangga-tetangganya lihat, wah hebat anakmu. Bisa membawa kuda yang mahal harganya, yang membanggakan gitu. Kemudian bapak ini bilang apa? Puji Tuhan. Santai aja bapak ini. Dia nggak bilang, iyalah ini kan anak gue gitu ya saudara ya. Ya, memang ini berkat Tuhan, tahu nggak kamu? Ini berkat Tuhan. Ini karena saya rajin ibadah, ini kayak gini-gini bla bla bla, makanya ini Tuhan kasih saya ini. Kuda hitam yang mahal, harganya berkat yang luar biasa. Gitu ya. Tapi dia nggak seperti itu, dia santai aja saudara. Ya puji Tuhan katanya. Bersyukur kepada Tuhan. Nah setelah kuda itu didapat saudara, anaknya mencoba untuk menjinakannya. Betul nggak saudara kan? Supaya bisa dijual dengan harga mahal. Pada waktu anaknya mencoba menjinakannya, ternyata dia terjatuh dan patah kakinya parah. Saudara. Parah, patah kakinya. Sampai hampir mau mati gitu saudara. Ya. Kemudian tetangga-tetangga, ya ini tetangga lagi ya saudara. Orang-orang di sekitarnya mulai berkata, waduh kasihan katanya. Aduh kasihan katanya gitu saudara. Hampir mati anaknya, aduh kasihan. Kemudian bapak ini bilang apa saudara? Dia bilang, puji Tuhan. Semua terjadi seizin Tuhan. Wah luar biasa bapak ini ya saudara ya. Tetap bersyukur pada Tuhan. Yang lain, keluarga yang lainnya, om-omnya, mungkin kakak adiknya, mungkin ya kakak adiknya dari bapak ini mungkin marah-marah sama dia. Kamu sih kenapa nyuruh anakmu gitu ya. Dimarahin saudara dia. Ini adalah musibah kata mereka gitu saudara ya.
Tapi bapak ini bilang apa? Puji Tuhan gitu saudara ya. Wah langsung diomongin, pokoknya dimarah-marahin saudara. Gak lama setelah itu saudara, apa yang terjadi? Terjadilah perang di negara itu. Saudara. Kemudian pemerintah berkata, semua anak muda yang sehat-sehat harus pergi berperang. Akhirnya di kota itu semua anak mudanya berperang, saudara. Kecuali siapa? Kecuali anak si bapak itu. Karena apa? Karena kakinya patah, orang mau mati. Gimana disuruh perang, saudara? Perang terjadi, saudaraku. Sekian banyak anak muda yang pergi, hanya sedikit yang kembali. Sebagian besar dari mereka, hampir semua anak muda itu mati di medan perang, saudara. Tetapi anak ini bisa selamat. Kemudian bapak itu berkata apa? Puji Tuhan, bersyukur atas semua yang terjadi. Intinya apa, saudara? Kenapa kita harus bicara masalah hati? Karena apa yang kelihatan belum tentu seperti itu maksudnya. Ya. Jadi jangan lagi kita menghakimi. Kalau ada yang kita lihat ada orang sedang dalam musibah, kemudian kita berkata, ini orang dikutuk Tuhan gitu ya. Dia pasti jauh dari Tuhan. Ini orang pasti sudah lupa sama Tuhan. Belum tentu. Betul nggak saudara? Jangan-jangan musibah itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dia. Jangan-jangan musibah itu terjadi karena memang dia mengasihi Tuhan, saudara. Seperti Bapak itu. Amin. Dan yang kedua, jangan juga sombong atau jangan saudara mengagung-agungkan juga orang yang sedang sukses. Seperti Bapak itu waktu dia dapat kuda, betul nggak? Orang bilang dia sukses, betul kan? Wah, kuda yang sangat dibanggakan gitu loh saudara. Oh, ini sangat mahal harganya. Jangan kita kemudian, hebat, wah hebat. Jangan juga kita berkata kepada diri kita waktu kita sedang sukses, saudara. Iya, aku sudah sukses. Saudara ya, aku punya sesuatu yang dibanggakan. Ternyata sesuatu yang dibanggakan itu bisa membuat kita celaka. Nangkap saudara ya. Intinya apa? Intinya itu adalah kita harus santai kayak di pantai. Hati, bicara masalah hati harus tenang, setenang air yang teduh gitu. Kalau kita dalam keadaan sukses, puji Tuhan, jangan sombong. Kalau kita juga sekarang sedang dalam musibah, jangan terlalu menangis dan mengasihani diri sendiri, jangan. Karena siapa tahu musibah yang sekarang saudara alami adalah jalan dari Tuhan untuk menyelamatkan saudara dari sesuatu hal. Saya nggak tahu apa, tapi Tuhan pasti tahu. Oke saudara, untuk lebih jelasnya, mari kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, mulai dari ayat yang ke-6. Masih dalam perjanjian lama, 1 Samuel itu sebelum Amsal. 1 Samuel pasal yang ke-16 mulai dari ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 deh, itu ayat 7 tuh ya. Nah. Oke. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Sebenarnya kalau mau jujur, Tuhan gak peduli dengan keadaan saudara secara dunia, secara fisik tuh Tuhan gak peduli. Karena yang Tuhan lebih pentingkan adalah hati. Hati di sini adalah terjemahan yang sama dengan manusia batiniah. Di dalam Korintus, saudara. Hati yang ini, kata hati ini. Inner man. Manusia yang ada, sesungguhnya yang ada di dalam manusia secara fisik. Itu yang lebih penting untuk kita perhatikan. Karena dalam ayat-ayat ini sangat jelas tidak perlu ditafsirkan lagi. Saudara. Tidak perlu lagi ada penafsiran. Ini sangat jelas bahwa Tuhan katakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Bagi Tuhan saudaraku, manusia yang sesungguhnya itu bukan saya yang sedang pakai jas sekarang ini, bukan. Saya yang pakai jas ini mungkin kelihatannya rapi dan segala macam. Tapi siapa yang tahu kalau hati saya berantakan, betul nggak saudara? Yang tahu ya Tuhan gitu kan. Apakah saudara kalau melihat ada orang di jalan, mungkin dia, mohon maaf, seorang pemulung mungkin. Pakaiannya apakah pakai jas saudara? Nggak mungkin orang mulung pakai jas ya kan saudara? Ya kan? Ini yang ekstrimnya aja. Ya dia pakaian seadanya, bahkan bolong-bolong. Karena apa? Karena lebih sejuk kalau bolong-bolong mungkin ya. Walaupun saya di rumah juga suka pakaian yang sobek-sobek saudara ya kan. Itu nyaman dipakai gitu ya, apalagi untuk tidur gitu saudara ya. Sampai diprotes gitu. Tapi saya pakai terus gitu. Kalau kita lihat seorang pemulung berpakaian yang kurang rapi gitu kan istilahnya. Apakah kita bisa menghakimi dia bahwa dia tidak rapi hatinya? Belum tentu, saudara. Jangan-jangan pemulung itu adalah orang Kristen yang rajin ke gereja dan rajin berdoa dan baca Alkitab. Mungkin hatinya lebih rapi daripada saya, gitu saudara ya. Jadi kalau kita menilai orang hanya dengan fisik, hanya dengan kita lihat dia di apa firman Tuhan sini katakan di depan mata kita, maka kita sudah mengalami yang namanya salah menghakimi. Dan bahkan seharusnya kita tidak boleh menghakimi. Tidak boleh saudara. Saudara ketemu siapapun, melihat orang yang bagaimanapun, jangan langsung menghakimi. Saya berlatih untuk itu. Sampai sekarang saya berlatih untuk itu. Ya. Dan di dalam hari Kamis kemarin waktu Bible Course juga, saya kaget, ya kan? Seorang David, ya kan? Yang secara perawakannya masih kecil dan imut-imut, ya kan saudara? Loh iya loh. Tapi waktu diminta, istilahnya waktu dia maju ke depan, dan dia sharing sesuatu mengenai pertobatan kemarin, saya terwow gitu loh saudara. Ya, tulisannya rapi, kata-katanya disusun dengan bagus. Saya jadi wow gitu saudara. Betul saudara. Nah itulah salah satu contoh saya belajar lagi akhirnya saudara kan. Akhirnya saya belajar lagi ternyata dia tidak hanya jago makan kerupuk ya waktu 17-an. Karena fotonya dia yang saya pampang waktu itu saudara ya. Lucu dia waktu makan kerupuk itu. Ternyata dia hebat waktu dia menyusun kata-kata untuk men-sharekan sesuatu yang menurut dia itu firman Tuhan. Luar biasa saudara. Saya belajar lagi akhirnya. Ternyata memang tidak boleh melihat orang dari mata kita saja. Dan juga itu kalau kita lihat orang lain ya. Dan juga kalau kita lihat diri kita sendiri. Nah ini jauh lebih penting. Kalau saudara melihat kehidupan saudara hanya dari apa yang di depan mata, saudara ya, maka saudara akan banyak kecewanya. Pasti. Karena dunia ini sudah tercemar. Amin saudara. Kalau ada yang bilang, ya transformasi menuju kebaikan, mana ayatnya? Enggak ada ayatnya. Kalau ada yang bilang
Percayalah kepada Tuhan Yesus. Pasti hidupmu akan lebih enak. Engkau akan happy. Memang betul itu ada sukacita di dalam Tuhan, tapi konteksnya apa? Ini saya ngomong tentang dunia, betul kan? Tentang dunia. Keadaan kita sehari-hari yang kita hadapi. Mau happy gimana? BBM naik, saudara. Ada yang happy? Ketawa. Ada yang happy? Untung saya beli sebelum naik. Saya nggak tahu kalau mau naik ya saudara. Saya beli pagi saudara, kemarin pagi saya isi penuh, sorenya udah naik loh katanya. Aduh saudara, mau happy? Gimana saudara? Ada yang hore BBM naik, puji Tuhan hore. Itu harus diperiksa kejiwaannya saudara. Oh, lo berarti gimana hamba Tuhan yang gembar-gembor itu ya? Oh ikut Tuhan pasti hidup akan lebih enak, transformasi katanya. Bukan itu transformasi yang dimaksud Tuhan, betul nggak saudara? Dunia ini firman Tuhan katakan ya, saudara search aja di Alkitab itu ya. Apa kata Tuhan mengenai dunia? Makin lama jadi makin baik atau makin buruk saudara? Mengenai dunia ini ya. Makin buruk. Hari-hari ini maksudnya waktu ya. Kronos, ingat khotbah itu saudara ya. Kronos itu kata Tuhan makin lama makin jahat, itu firman Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini semakin jahat, saudara. Jadi kalau saudara hanya melihat hidup saudara dengan kacamata dunia ini, saya jamin saudara pasti kecewa. Dijamin 100%. Kalau nggak terjadi garansi duit kembali saudara. Pasti kalau saudara hanya melihat hidup saudara hanya dari kacamata dunia, bahwa kesuksesan itu harus punya banyak uang, harus nikah punya anak, harus punya kerja dan sebagainya. Standar dunia yang sekarang. Berapa banyak orang yang mencapainya saudara? Berapa banyak? Sangat sedikit. Dan kalau kita mau menggapai standar yang sudah digariskan oleh dunia itu, menjadi standar kita pasti kecewa. Sulit, sangat sulit. Bahkan tidak mungkin udah sekarang. Mau mencapai kebahagiaan seperti yang dunia ajarkan, nggak bakal bisa. Karena satu hal yang menjadi kodrat dunia adalah tidak pernah cukup. Tidak pernah puas. Itu kodrat dunia. Jadi kalau kita melihat hidup kita dengan kacamata dunia, maka itulah yang terjadi. Tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Maunya yang lebih lagi. Betul gak? Orang jalan kaki pengen punya sepeda. Betul gak saudara? Itulah kodrat dunia. Orang yang punya sepeda pengen punya motor. Lihat orang punya motor. Betul kan? Orang yang punya motor pengen punya mobil. Orang sudah punya mobil pengen punya mobil mewah. Orang punya mobil mewah pengen punya jet pribadi. Kan terus menerus kayak gitu. Orang yang sudah punya jet pribadi pengen keluar angkasa. Betul nggak saudara? Sekarang wisata yang baru adalah wisata ke luar angkasa. Kita kalau wisata kemana saudara? Ke Seigohong. Ke Seigohong Pak. Itu pun bawa bekal Pak. Tapi orang punya duit sekarang standarnya apa saudara? Orang yang kalau dia mau menyatakan dia orang kaya, dia liburannya kemana saudara? Keluar angkasa saudara. Apakah kita mau kejar itu saudara? Ke Seigohong aja udah seneng kok saya saudara. Gak usah keluar angkasa. Tapi itu dunia, betul gak? Dunia itu tuntutannya. Nah kita mau ikut-ikutan, gak bakal tercapai saudara. Dan kita akan kecewa. Sekali lagi saya katakan, janganlah melihat apa yang di depan mata. Saya tahu saudara ini sedang menghadapi pergumulan masing-masing, ya kan? Saya juga sama, kita semua nggak ada yang nggak punya pergumulan, saudara. Kita semua sedang memandang sesuatu di depan mata kita, entah itu apa ya, masalahnya apa saya nggak tahu. Karena saudara masing-masing punya, betul nggak? Tapi kita jangan lagi pakai kacamata dunia, karena kita pasti kecewa, kita pasti sakit hati, kita pasti
tawar hati, dan akhirnya hidup kita di dalam Tuhan tidak menjadi berkat. Tapi kita mau belajar seperti yang Tuhan katakan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tapi sulitnya, bahkan nabi sekelas Samuel pun, ya kan saudara, bisa salah menilai. Coba lihat balik lagi ke ayatnya yang ke-6. Ketika mereka itu masuk, ya ini sebagai latar belakang. Jadi gini, ini kisahnya saudara. Waktu itu Saul, raja Israel yang pertama itu sudah ditolak Tuhan. Sehingga Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja yang baru. Daud itu punya kakak. Jadi Daud ini anak yang paling kecil. Daud itu punya kakak-kakak. Waktu Samuel itu waktu itu tidak dijelaskan kepada Tuhan tidak menjelaskan secara detail siapa yang harus diurapi. Tuhan cuman berkata, kamu ke rumah itu nanti salah satu anak di rumah itulah yang jadi raja, kata Tuhan gitu saudara. Jadi waktu Samuel datang, Samuel berkata kepada yang punya rumah, ini tunjukin anak-anakmu. Gitu. Karena Tuhan katakan salah satu dari anak-anak orang ini akan jadi raja. Maka itu muncullah yang pertama yang namanya Eliab. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab ini anak yang pertama, langsung dia berkata di pikirannya, nah, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Salah menilai. Nabi sekelas Samuel masih bisa salah menilai. Nabi sekelas apa sih Pak? Ini nabi tier 1 saudara, paling tinggi. Enggak ada lagi nabi kelasnya lebih tinggi dari Samuel. Ini betul saudara. Tidak ada lagi nabi itu penyambung lidah Tuhan, betul kan? Tidak ada lagi nabi yang levelnya di atas Samuel. Samuel itu masuk di level paling atas mentok. Ternyata masih bisa salah menilai. Ini justru kabar baik buat kita saudara. Kenapa? Karena kalau selama ini kita suka salah menilai, itu wajar. Ya. Jangankan kita, Samuel aja yang dekatnya seperti itu dengan mungkin dia ini sudah melekat dengan Tuhan. Dari kecil dia melekat sama Tuhan saudara. Masih bisa salah menilai saudara. Apalagi kita. Maka itu belum terlambat. Ya. Belum terlambat waktunya bagi kita untuk bisa merubah diri. Jangan lagi kita berkata, gak mungkin Pak. Saya nggak mungkin bisa menilai sesuatu itu lewat hati atau seperti Tuhan inginkan. Karena saya ini bukan hamba Tuhan dalam tanda kutip. Karena saya ini Pak bukan pendeta. Saya bukan aktivis, saya bukan pelayan. Mohon maaf saudara. Jangankan aktivis, pendeta, pengkhotbah seperti saya saudara. Samuel aja masih bisa salah. Jadi bagaimana saudara mau mengkotak-kotakan itu? Bagaimana saudara membatasi bahwa saya jemaat awam, nggak ada lagi jemaat awam sebenarnya. Saya paling anti itu orang bilang jemaat awam. Karena saya dan saudara itu sama levelnya di hadapan Tuhan. Gimana kita bisa berkata, oh itu nanti Pak, saya mau seperti itu Pak, ya. Waktu nanti saya jadi hamba Tuhan. Itu salah saudara ya. Kita tidak bisa mengkotak-kotakan membatasi. Oh ini nanti kalau sudah jadi pendeta atau PDM atau PDP, ini baru bisa masuk tahap ini ya. Melihat segala sesuatu itu dengan hati, bukan dengan fisik. Enggak ada ceritanya seperti itu saudara. Firman Tuhan katakan Samuel, nabi besar, nabi nomor 1, kelas atas, ya kan? Yang biasa dengar suara Tuhan, biasa dia ini. Dengar suara Tuhan seperti saudara dengar saya ngomong ini loh, itu Samuel dengar suara Tuhan kayak gitu. Tapi waktu dia pakai otaknya, ini pikiran kita ini memang harus ditaklukkan saudara. Ya, waktu dipakai pikirannya, ayat 6 tadi itu, lalu pikir Samuel katanya, ini dia orangnya, salah dia. Itulah yang terjadi saudara. Kalau kita pakai otak. Kalau saudara hanya pakai pikiran saudara untuk menilai hidup saudara, mengkalkulasikan, apalagi orang yang merasa dirinya pintar, waduh susah dah itu saudara. Dia merasa dirinya pintar sehingga dia
Wah ini begini. Pikirannya main saudara, maka kemungkinan besar apa yang diputuskan, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, kemungkinan besar salah. Untung Tuhan langsung ngomong sama Samuel, kalau enggak mau langsung, mungkin sudah gatal tangannya Samuel nih, mau langsung diurapin aja si Eliab nih, jadi raja saudara. Karena apa yang dibilang? Dia langsung ngomong nih, sungguh dalam pikirannya, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Langsung ambil kesimpulan begitu saudara. Samuel loh, langsung dituangin aja minyaknya gitu saudara ya. Aduh, saudara. Tapi untungnya dia langsung bertobat seketika. Nah itu yang harus kita lakukan. Ayat yang ke-8. Lalu Isai, nama ayahnya Daud itu Isai, memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat depan Samuel. Abinadab ini kakaknya Daud juga, yang nomor 2. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian terus ayat 9, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Sampai 7 orang, ayat 10 berkata, demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Enggak ada lagi kata-kata dia mikir, saudara. Kapok sudah Samuel. Walaupun yang lewat ini gagah-gagah semua loh, semuanya gagah. Tapi Samuel berkata, ini coba jawabannya, semua ini tidak dipilih Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah bohong. Kalau Tuhan katakan salah satu dari anaknya ini pasti jadi raja. Dan yang waktu Samuel datang, memang yang disiapkan bapaknya si Isai ini memang 7 orang ini. Daud gak dianggap sebagai anak, saudara, kasihan banget Daud ya. Iya, jadi yang diakui anak ini 7 orang ini. Daudnya gak ada, Daudnya kemana saudara? Daud lagi disuruh menggembalakan domba. Zaman dulu, zaman waktu bangsa Israel di zaman Samuel ini, menggembalakan domba itu lebih hina daripada pengemis. Perhatikan nih saudara. Zaman dulu itu bangsa Israel seperti orang India yang ada kastanya. Tahu kan? Di India itu ada kasta. Ada kasta Brahmana, Ksatria, ya kita belajar di sekolah itu. Di bangsa Israel waktu zaman Samuel juga ada kastanya. Di dalam keluarga itu saudara. Ada anak pilihan, anak sulung, betul nggak? Itu tradisi. Anak sulung yang akan menerima harta yang lebih besar dan sebagainya. Dan ada anak yang posisinya di bawah pengemis kalau zaman sekarang. Kondisinya, statusnya itu. Jadi anak yang hina, yang tidak dianggap, yang mati pun orang tuanya nggak bakal sedih gitu loh. Yang mau pergi aja gitu. Dan Daud adalah anak itu. Sehingga waktu bapaknya mengadakan acara, ya, di mana Samuel datang, ini nabi besar saudara, datang, betul nggak? Seperti kedatangan presiden rumah kita, didatangi pejabat tinggi negara gitu saudara ya. Anak kita akan kita dandani semua, betul nggak? Apalagi memang tujuannya orang penting ini datang memang mau lihat anak-anak kita. Pasti anak-anak kita dandani dan kita, wah the best pokoknya harus kelihatannya. Si satu orang ini yang namanya siapa? Daud. Ternyata tidak ada di situ. Dan Nabi Samuel, kalau dia mau protes sama Tuhan dia bisa saudara. Kenapa? Loh Tuhan katanya salah satu dari anak orang ini yang bakal diurapi. Ini sudah habis 7 ini. Kok enggak ada satupun sih Tuhan? Tapi Samuel udah kapok. Gara-gara dia salah di pertama itu, dia enggak protes. Ya, di ayat-ayat selanjutnya, ini singkat aja saudara. Samuel berkata, emang cuman ini anakmu? Kata Samuel. Kemudian Isai berkata, iya sih ya. Dengan malu-malu dan dengan enggak niat gitu ngomongnya. Ada satu lagi katanya. Tapi dia lagi apa? Lagi jadi babu saudara ya. Lagi jadi anak yang statusnya lebih rendah dari pengemis, suruh menggembalakan domba. Menggembalakan domba itu bau saudara. Bau, rambutnya kusam, kulitnya hitam legam, kena matahari kayak gitu. Hal-hal yang dilakukan yang anak-anak pilihan itu dilakukan oleh Daud ini. Kemudian Samuel berkata panggil dia, kata Samuel. Ya kan?
Ya, dan Daud itu sudah tidak sempat dandan, saudara. Karena Samuel sudah marah gitu, saudara ya. Iya, kondisinya Samuel sudah kesal. Kesal pertama karena dia salah gitu ya, saudara. Dan dia udah bosen gitu ya, lihat satu lewat gitu ya. Udah kesal dia ini, saudara. Jadi dibilang harus dibawa sekarang, nggak usah didandan-dandanin lagi. Bawa dia dengan kondisinya yang ada sekarang. Dan saudara, waktu dibawa Daud itu, saudara, dia masih kecil, pipinya kemerah-merahan, kata firman Tuhan. Siapakah dia ini? Tidak dianggap, saudara. Ya, dia ini posisinya di bawah pengemis. Dia datang tuku gitu dengan kepala yang tertunduk, saudara ya kan. Masih kecil Daud ini waktu diurapi ini. Tapi waktu dia datang dengan tubuhnya yang kumal, saudara ya, dengan pakaian yang seadanya. Kemudian Tuhan berkata kepada Samuel, ini dia orangnya. This is the one, the chosen one. Ini dia orang yang aku pilih, kata Tuhan. Urapi dia segera, kata Tuhan. Jadi kalau saudara mau berkenan di hadapan Tuhan, saudara nggak perlu berdandan. Secara dunia, secara lahiriah tidak perlu, tidak penting, kata Tuhan. Saudara dalam keadaan kumal, rambut kusut, nggak apa-apa. Ini secara metafora, perumpamaan, saudara ya. Istilahnya, saudara keadaan saudara apapun, saudara nggak punya duit, bahkan saudara statusnya di bawah pengemis. Ya, kita lihat pengemis itu kan sudah renyuh gitu istilahnya. Tapi kalaupun saudara seperti itu, bahkan di bawah itu, Tuhan tidak lihat itu. Karena yang Tuhan lihat adalah hati. Apakah ada saudara? Saya lihat nggak ada yang di bawah pengemis nih. Coba saya lihat satu-satu ya. Waduh ya, cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini semuanya. Nggak ada semuanya. Yang seperti pengemis saya lihat di ruangan ini. Dan yang nonton YouTube juga saya yakin ya. Bisa nonton YouTube berarti ada kuota kan. Berarti saudara ya minimal ya adalah uang, ada kehidupan secara lahiriah itu ya. Jadi tidak ada alasan saudara tidak dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan untuk menjadi sesuatu. Betul nggak saudara? Daud aja yang kondisinya, yang statusnya rendah seperti itu. Bisa diurapi Tuhan dan dipakai Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Dan ingat sekali lagi, tidak henti-hentinya saya katakan. Faktor lahiriah itu nggak penting di hadapan Tuhan. Maka itu bagi kita juga jangan jadikan itu hal yang penting. Amin saudara. Nggak penting hal lahiriah itu. Berapa duitmu sebulan kau terima? Ya, ada berapa banyak bajumu di lemarimu? Kamu punya motor atau enggak, punya sepeda atau enggak, punya mobil atau enggak, punya rumah atau masih ngontrak atau punya apa? Itu enggak penting. Tidak penting. Tapi yang penting, apakah hatimu mengasihi Tuhan? Apakah hatimu benar-benar diserahkan kepada Tuhan? Karena itulah yang akan diurapi oleh Tuhan. Kita tahulah kenapa Daud diurapi Tuhan, ya kan? Ya, dari firman Tuhan kita bisa melihat bahwa Daud sangat mencintai Tuhan. Dia tahu bahwa Elohim Yahweh ada. Setiap kali dia pergi ke padang rumput untuk menggembalakan domba, apa yang dibawa saudara? Dia bawa kecapi. Dia nyanyi, bukan nyanyi begadang jangan begadang, bukan itu saudara ya. Atau apa susahnya hidup bujangan, apalah itu lagu-lagu itu. Meratapi diri gitu saudara ya, nyanyi di padang rumput di mana saudara-saudaranya lagi pesta makan enak. Dia cuma makan roti keras, kan itu bekalnya. Orang kalau lagi menggembalakan roti yang awet dimakan berhari-hari gitu loh saudara. Itu bekalnya Daud saudara. Ya, dia bawa kecapi terus nyanyi apa? Aduh, menyedihkan gitu, mengasihani diri sendiri. Apa gitu saudara Daud? Enggak. Kenapa dia ini sangat berkenan di hadapan Tuhan dan diurapi? Karena di tengah kondisi yang sulit, dalam usia yang masih sangat muda, menurut tafsiran itu Daud usianya masih 15 tahun waktu dia diurapi itu saudara. 15 tahun saudara. Ya kayak David gitulah ya. Ya, tapi dia udah gak kemerah-merahan, ya, udah kehitam-hitaman gitu ya saudara. Karena kena matahari ya, tapi gak apa-apa. Ya saudara. Dari kecilnya ternyata Daud, walaupun kondisi hidupnya memprihatinkan, dia tidak mengasihani dirinya.
waktu dia bawa kecapi, dia bukan nyanyi yang menyedihkan, yang mendayu-dayu, tersayat-sayat gitu, saudara, enggak. Tapi yang dia nyanyikan apa? Mazmur untuk Tuhan, bersyukur memuji Tuhan. Ya, saudaraku. Dan firman juga Tuhan katakan dia tidak hanya dia mengasihi Tuhan, dia pemberani. Kenapa? Waktu dia menjaga kambing domba yang menjadi tugasnya. Kalau ada binatang buas mencoba, bayangkan saudara Daud bagaimana dari kecil. Ngeri kalau saya bayangin saudara, sudah tidak dianggap, sudah dia harus hidup di padang rumput berhari-hari. Dia harus menghadapi singa dan beruang saudara, yang mencoba untuk mengambil dombanya. Dan firman Tuhan katakan bahwa kalau ada singa atau binatang buas yang lain yang mencoba untuk mengganggu dombanya, apa yang Daud lakukan? Apakah Daud lari saudara? Dia mengajak ribut, dia mengajak berantem itu binatang buas. Sampai binatang buas itu berhasil dibunuhnya. Masih muda saudara. Makanya Tuhan lihat Daud. Dia lihat hatinya memuji Tuhan, penuh dengan mazmur. Dia lihat mentalnya penuh dengan keberanian. Akhirnya dia dipilih menjadi raja yang sampai sekarang dianggap oleh bangsa Israel menjadi raja yang paling sukses, nomor 1. Ya, Samuel nabi yang nomor 1, Daud yang diurapinya, raja nomor 1. Tidak ada lagi raja menurut bangsa Israel seperti Raja Daud, yang sampai sekarang masih dipuja-puja oleh bangsa Israel. Nah itu saudara, firman Tuhan yang bisa saya sampaikan bagi kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Perjamuan kudus yang akan kita lakukan, tubuh dan darah Kristus, ini makanan. Apakah makanan yang mengenyangkan untuk fisik kita? Ya enggak lah. Orang cuma segitu aja gimana kita bisa kenyang secara fisik. Betul enggak saudara? Tapi ini perlu untuk siapa saudara? Untuk hati kita. Ada manusia lain yaitu manusia batinia saudara yang perlu dikasih makan dan minum juga. Dan perjamuan kudus yang akan kita lakukan ini untuk kasih makan itu saudara. Kasih makan manusia batinia itu. Ini adalah satu-satunya bentuk fisik, makanan fisik, minuman fisik yang bisa kita makan dan minum, tapi efeknya untuk hati. Saudara ya, cuman ini. Saudara. Karena yang lainnya tidak dalam bentuk fisik. Nutrisi saudara untuk mengembangkan manusia roh, mengembangkan hati saudara supaya saudara berkenan di hadapan Tuhan, itu tidak lagi berupa roti dan anggur fisik. Tapi berupa apa? Firman Tuhan, berupa doa, berupa kesaksian. Bagaimana saudara menghadapi orang yang mengecewakan saudara, ya kan? Bagaimana saudara menghadapi orang yang membuat marah saudara, itu nutrisi. Ya kan? Karena manusia roh itu harus sabar, manusia roh itu harus persisten, harus teguh, dia harus istilahnya mentalnya harus seperti Daud, harus baja begitu. Tapi itu nutrisinya dan bahan bakarnya, makanannya harus dari hidup kita sehari-hari, saudara. Bukan dari perjamuan kudus ini saja, gitu ya saudara. Kalau keluar dari tempat ini, saudara selesai ibadah ini, tiba-tiba ada yang bikin saudara marah, nah itulah, ya kan makanan tambahannya, ya. Itulah suplemennya, saudara. Ya. Kalau saudara keluar dari tempat ini dan saudara mendapati keadaan saudara, loh, waduh keadaanku kok kayak gini, waduh nggak enak ini, aku kok sudah ibadah kok masih menderita. Nah itu cocok dengan firman Tuhan justru. Ya. Loh kok gitu sih Pak, bukannya katanya habis ibadah harus mendatangkan kelegaan. Oh, iya memang harus mendatangkan kelegaan sehingga waktu penderitaan itu datang, kita menghadapinya dengan kekuatan Tuhan. Gitu loh saudara ya. Kalau saudara ikut Tuhan, ibadah, kemudian saudara berharap, ya Tuhan angkat masalahku ini. Aku pokoknya mau ibadah, setelah ibadah ini masalahku tiba-tiba tring, nggak ada gitu saudara ya. Itu salah saudara. Salah besar. Walaupun itu manusiawi ya saudara. Tapi bukan seperti itu caranya Tuhan. Waktu saudara ibadah dan ikut Tuhan, masalahnya akan tetap ada. Saudara keluar dari pintu ini, masalahnya belum hilang.
tapi saudara punya kekuatan untuk menghadapinya. Tapi saudara punya kelegaan, punya sukacita, dan walaupun saudara dalam keadaan menderita, saudara ada rasa damai sejahtera. Itulah fungsinya ibadah. Itulah gunanya kita ikut Tuhan. Bukan masalahnya diangkat terus hilang. Enak betul saudara, mohon maaf, orang yang tidak mengenal Tuhan pun punya masalah. Betul gak saudara? Apakah saudara mengira hanya kita yang percaya Tuhan Yesus yang masalahnya begitu besar, Pak? Tidak saudara, orang-orang yang tidak mengenal dan tidak percaya Tuhan pun masalahnya sama dengan kita saudara. Ya, jadi kita harus bersyukur kita punya Tuhan yang bisa membantu kita menghadapi masalah. Loh kok saudara minta masalahnya hilang? Ya gak mungkin, Tuhan gak adil dong kalau begitu caranya. Baiklah saudara, amin buat firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus. Kita naikkan satu pujian. Firman Tuhan berkata bahwa apabila ada orang yang tidak layak untuk mengikuti perjamuan kudus, maka itu akan mendatangkan petaka buat dirinya. Maka dari itu kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan melayakkan kita semua untuk mengikuti perjamuan kudusnya Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Kau bawa aku di jalan salibmu. Saya mengundang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan dan melayani kita dalam perjuangan yang telah silakan. Kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Sambil menyanyikan pujian ini, mari kita berdoa. Kau bawa aku. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami akan bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur ini Tuhan, menjadi lambang tubuh dan darah Yesus bagi kami. Berkati hamba-hambamu yang melayani dalam perjamuan kudus ini Tuhan, sucikan, kuduskan, menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan dan Raja-Mu, walau sukar dan berat jalan salibku, di sisi-Mu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersama-Mu Tuhan. Kau bawa aku di jalan salibmu. Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Mau ikut Yesus, Tuhan dan Raja-Mu, walau sukar dan berat jalan salibmu, di sisi-Mu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersama-Mu Tuhan. Mau ikut Yesus, Tuhan dan Raja-Mu, walau sukar dan
mau ikut Yesus. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Mari kita angkat roti dan anggur ini di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Kami serahkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Roti dan anggur ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan berkati menjadi perlambang tubuh dan darah Yesus yang menyelamatkan kami, yang menebus dosa kami dan membuat kami masuk sebagai warga negara kerajaan surga. Tuhan, layakkan kami semua Tuhan. Kami mohon ampun, kami bertobat Tuhan atas segala kesalahan dan dosa yang sudah kami lakukan. Biar kami layak untuk menerima perjamuan kudus-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saya akan mengucapkan pengakuan perjamuan kudus dan saudara mengikutinya dengan suara yang keras. Dengan iman meyakini mengenai perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Aku percaya bahwa tubuh Yesus bahwa tubuh telah dipecah-pecahkan. telah dipecah, Darah Yesus darah Yesus telah ditumpahkan telah ditumpahkan bagi pengampunan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. dan penebusan dosa-dosa. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya. Aku dibebaskan aku dibebaskan dari kutuk dosa, dari kutuk kutuk dosa, maut, kutuk maut, segala kutuk, segala kutuk dan api neraka. dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh aku telah memperoleh pengampunan dosa, pengampunan dosa, keselamatan, keselamatan, hidup kekal, hidup kekal, kesembuhan, kesembuhan, pemulihan, pemulihan, kemenangan, kemenangan, dan kelimpahan berkat dan kelimpahan di dalam berkat Tuhan. di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban aku Tuhan percaya Yesus, aku percaya dan menerima dan menerima bahwa aku bahwa aku menjadi milik Tuhan jadi milik untuk mengabdi untuk mengabdi dan melayani dan melayani bagi Tuhan Yesus bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku dengan segenap hidup selamanya. selamanya. Mari kita naikkan pujian ini, refnya saja, ku mau ikut Yesus. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Raja, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisi Haleluya Tuhan. Tuhan, Dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita siapkan hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari percaya bahwa roti ini menunjuk kepada tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita? Haleluya. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengangkat anggur di tangan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab
setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari percaya bahwa anggur ini menunjuk kepada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Haleluya. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kinaralamaya sikaralamaya raso. Haleluya. Kiralamaya sikaralamaya raso. Kami bersyukur Tuhan. Jamahlah kami lebih lagi. Biarkan Tuhan beracara dalam hidup saudara masing-masing. Tuhan menjamah engkau. Tubuh dan darahnya menyatu dengan kita saat ini. Tuhan melihat hati kita. Tuhan menjamah hati kita saat ini. Kidalamaya dan sikarya raso. Ibu Pendeta Muda Natalia untuk berdoa bagi kita. Kita bersatu dalam doa. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu pagi hari ini. Kau memberkati hamba-Mu Bapa. Tuhan, Engkau menyelidiki setiap hati kami yang datang pada saat pagi hari ini. Engkau melihat kerinduan kami Bapa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Hari-hari ini memang berat. Sungguh sangat berat yang harus kami hadapi. Tidak ada pilihan Tuhan. Kami harus siap. Hanya satu kerinduan kami Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Bapa kehendaki. Yang harus kami lakukan. Khususnya untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Memberkati hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Israel Roland bersama keluarga besarnya. Anak istri Engkau memberkati Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Sehingga benar-benar tunai tugas yang beliau embankan. Semasa usia umurnya Engkau titipkan dalam dunia ini. Semua kami Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Bapa, Kau melihat hati kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Pelayanan ini milik-Mu Bapa. Tidak ada yang bisa kami andalkan Tuhan. Kami tidak memiliki kekuatan apapun Bapa. Kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu. Beri kami kekuatan untuk kami bisa
melewati setiap harinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah menguatkan kami, memberikan kami pengharapan, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pada masa zaman ini Bapa, Engkau sedang memilih umat manusia yang ada pada masa ini untuk menjadi Daud-Daud kecil yang akan Engkau persiapkan untuk mengemban tugas membawa umat manusia ke rancangan yang semula, langit baru, bumi baru. Persiapkan kami Tuhan, entah siapa yang akan terpilih, karena Engkau melihat hati kami Tuhan. Ini Bapa kerinduan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam ibadah raya kami pada saat pagi hari ini. Mari bersatu hati pada Jumat Tuhan yang kekasih. Kita naikkan doa syafaat kita untuk pemimpin kita, Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Esther Singapahan. Beliau masih menyelesaikan tugas yang telah Bapa tetapkan untuk beliau harus selesaikan di Jakarta. Bapa, Engkau beri beliau kekuatan. Sungguh sangat berat yang beliau hadapi saat ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya, jika beliau sudah berada di sana atas seizin-Mu dan kehendak-Mu, Engkau akan memberikan kekuatan. Engkau memberikan kekuatan yang baru. Engkau melindungi beliau Tuhan, sehingga benar-benar segala sesuatunya ada dalam rencana dan rancangan-Mu. Memberkati keluarga besarnya Bapa, anak, cucu, menantu, orang-orang yang beliau kasihi dan cintai, Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Kami bersehati untuk berdoa untuk Bapak Sinode kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama istri dan keluarga besarnya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, menyertai setiap langkah beliau Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan, Engkau memakai beliau Tuhan menjadi teladan bagi setiap orang. Engkau menjaga setiap langkah beliau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersehati menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan atas dunia ini. Kami hanya berserah kepadamu, menyerahkan setiap pemimpin dari bangsa kami Tuhan. Melindungi, berikan kebijaksanaan Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Tidak ada tempat lain Bapa, karena dunia ini akan menuju kebinasaannya yang kekal. Tapi biarlah kami yang mengenal Tuhan kebenaran yang daripada Engkau. Kami berlomba, kami berusaha, kami berjuang Tuhan, untuk memberitakan suara kebenaran ini kemanapun Tuhan menyertai. Kau memberkati para pelayan yang ada di tempat ini. Memberkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Memberkati jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan kota Palangkaraya ke dalam tangan-Mu, para pemimpin dari gubernur sampai ke RT RW Tuhan. Engkau memberkati, Kau memberikan hikmat, Kau memberkati kota kami yang tercinta ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.